Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afiq Naufal dengan NPM 23350 Saya berasal dari kelompok 6 yang bertema konstruksi pemilihan dengan menentukan jenis segitiga menggunakan if else. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan penjelasan teori. Lalu kita masuk yang pertama, yaitu teori dasar dan konsep. Berdasarkan kasus yaitu menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya, dan setiap sisi harus diinput secara manual oleh user. Pada kasus ini diartikan jika segitiga yang dimaksud adalah segitiga sama kaki, maka akan ada dua sisi yang panjangnya sama. Jika segitiga yang dimaksud adalah segitiga sama sisi, maka setiap sisi panjangnya sama. Dan jika yang dimaksudkan adalah segitiga sembarang, maka panjang dari setiap sisi-sisinya memiliki panjang yang tidak sama. Berikutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama yaitu ada segitiga sama sisi atau equilateral triangle. Segitiga ini memiliki ketiga sisi dengan panjang yang sama. Setiap sudut dalam segitiga sama sisi juga sama besar, yaitu 60 derajat. Contohnya, jika panjang ketiga sisi adalah 5 cm, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki atau isosceles triangle. Segitiga ini memiliki dua sisi dengan panjang yang sama dan satu sisi yang berbeda. Dua sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi yang sama panjang tersebut juga sama besar. Contohnya, jika panjang dua sisi adalah 5 cm dan di sisi yang lain 8 cm, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang atau scalene triangle. Yaitu segitiga ini memiliki ketiga sisi dengan panjang yang berbeda-beda. Tidak ada sisi yang sama dan tidak ada sudut yang besar yang sama. Contohnya, jika panjang sisi adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, maka segitiga tersebut adalah segitiga sembarang. Selanjutnya yaitu operator percabangan. Untuk menentukan jenis segitiga, kita dapat menggunakan struktur kontrol if-else, if dalam pemrograman. Struktur ini memungkinkan program untuk mengevaluasi beberapa kondisi dan menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Dalam kasus ini, kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan perbandingan panjang sisi yang diberikan pengguna. Penggunaan if-else if sangat tepat karena kita memiliki lebih dari dua kondisi yang harus diperiksa. Selanjutnya yaitu operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan nilai dari panjang sisi-sisi segitiga. Operator ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah sisi-sisi tersebut sama atau berbeda. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman kami yang akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Hadi dengan NPM 2335-10295. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dari konstruksi pemilihan, yaitu menentukan jenis segitiga dengan menggunakan if-else. Studi kasus dan solusinya. Kasus ini ialah menentukan jenis-jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Solusi penyelesaian kasusnya yaitu menggunakan prosedur operator percabangan dan operator pembanding. Penggunaan prosedur yaitu untuk menyediakan otomisasi ketika user selesai menginput nilai-nilai setiap variabel. Operator percabangan yaitu if-else, yaitu untuk melakukan seleksi yang sesuai dengan inputan user. Dan operator pembanding ini untuk membandingkan kondisi yang akan diseleksi. Alasan pemilihan solusi
yaitu pada penggunaan prosedur berdasarkan perintah soal di halaman 3 pada implementasi kode. Di poin ketiga dijelaskan, pastikan program ini melibatkan penggunaan function dan prosedur. Dikarenakan kasus kali ini hanya menentukan jenis segitiga, maka pemilihan prosedur lebih tepat dibandingkan function. Sebab pada kasus ini memerlukan nilai kembalian. Yang kedua itu penggunaan operasi percabangan if-else-if. Alasan dari penggunaan operator ini adalah pada kasus ini diberikan 3 jenis segitiga yang akan ditentukan, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Pada setiap segitiga tersebut memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, penggunaan if-else ini lebih relevan daripada penggunaan operasi percabangan yang lain. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan operator pembanding. Operator pembanding ini berfungsi untuk memberikan perbandingan pada setiap segitiga, dan perbandingan tersebut akan digunakan oleh operator percabangan sehingga program dapat menentukan jenis segitiga yang diinput oleh pengguna. Nah, kita masuk ke dalam implementasi kode. Prosedur ini, yang dimaksud dengan prosedur ialah sederetan instruksi algoritmik yang diberi nama dan akan menghasilkan efek neto yang terdefinisi. Mendefinisikan prosedur berarti menentukan nama prosedur serta parameternya, itu jika kalau ada. Mendefinisikan keadaan awal, initial states atau IS, dan keadaan akhir, final states atau FS. Operator ialah pembanding yang dimaksud ini adalah AND, OR atau XOR, XOR, untuk membandingkan kondisi setiap jenis segitiga yang nantinya akan diseleksi, seperti kode codingan yang ditampilkan ini. Nah, program ini menggunakan beberapa kondisi if-else untuk menentukan jenis segitiga. Berdasarkan panjang 3 sisinya yang diinput oleh user, berikut ini adalah penjelasan untuk setiap kondisi yang lebih rinci. Penjelasannya yaitu kondisi A sama dengan B dan A tidak sama dengan C. Kondisi ini memeriksa apakah sisi A sama dengan sisi B, tetapi tidak sama dengan sisi C. Ini berarti dua sisi pertama sama panjang dan sisi ketiganya itu berbeda. Lalu kondisi yang kedua itu ada kondisi B sama dengan sisi C dan B tidak sama dengan A. Yang dimaksud dengan kondisi ini ialah memeriksa apakah sisi B ini sama dengan sisi C tetapi tidak sama dengan sisi A. Nah, ini berarti dua sisi terakhir sama panjang dan sisi pertamanya itu berbeda. Lalu kita masuk ke logika OR setelah kondisi tadi. Logika OR ini ialah jika salah satu dari 3 kondisi ini di atas benar, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Makanya itu dimasuk ke dalam logika OR. Segitiga sama kaki itu memakai logika OR. Lalu selanjutnya ada kondisi di mana sisi A itu sama dengan B dan sisi A itu sama dengan C. Nah, kondisi ini memeriksa apakah sisi A, sisi B dan sisi C itu semuanya sama panjang. Jika iya, segitiga tersebut adalah segitiga sisi atau segitiga sama sisi. Nah, ini masuk dalam logika AND. Logika AND ini ialah kedua kondisi harus benar-benar untuk memastikan bahawa semua sisinya itu sama panjang. Itulah yang dimaksud dengan segitiga sama sisi. Lalu ini ada kondisi A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C dan C tidak sama dengan A. Nah,
Ini memeriksa apakah semua sisi ini sama panjang atau berbeda. Jika iya berbeda, segitiga tersebut adalah segitiga sembarang. Logika N ini ialah semua kondisi harus benar-benar untuk memastikan bahwa tidak ada sisi yang sama panjang. Lalu di sini ada kondisi else. Kondisi else ini ialah menangani semua kasus lain yang tidak memenuhi salah satu dari kondisi di atas. Nah, ini termasuk pada kasus di mana input tidak sesuai dengan karakteristik segitiga yang valid. Pesan kesalahan ini muncul jika tidak ada kondisi yang sebelumnya yang benar, mengindikasikan bahwa ada masalah dengan input yang diberikan. Makanya dia memakai kondisi else. Kondisi else itu dipakai apabila dia menangani semua kasus lain yang tidak memenuhi salah satu dari kondisi di atas. Dan pesan kesalahan ini muncul jika tidak ada kondisi sebelumnya yang benar-benar mengindikasikan bahwa ada masalah yang input diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat dua flowchart. Pertama itu ada flowchart utama dan yang kedua ada flowchart prosedur. Nah, kita mulai dari yang utama. Di sini terdapat instruksi mulai, inisialisasi variabel. Variabel itu ada integer A, B, dan C. Lalu inputan sisi A, inputan sisi B, dan inputan sisi C. Kemudian inputannya ini dimasukkan ke dalam parameter jenis SG A, B, dan C. Kemudian simbol ini merupakan simbol predefined process. Simbol ini berfungsi untuk menghubungkan flowchart utama dan flowchart prosedur. Nah, di sini penghubung flowchart utama dan flowchart prosedur. Kemudian di flowchart prosedur ini terdapat kondisi if else if. Di dalam kondisi if else if ini terdapat rumus untuk segitiga sama kaki. Rumusnya adalah A sama dengan B dan A tidak sama dengan C, atau B sama dengan C dan B tidak sama dengan A, atau C sama dengan A dan C tidak sama dengan B. Jika inputan yang kita masukkan sesuai dengan rumus segitiga sama kaki ini, maka output yang keluar adalah ini segitiga sama kaki. Jika tidak, dia akan turun ke bawah untuk masuk ke dalam rumus segitiga sama sisi. Rumusnya adalah A sama dengan B dan A sama dengan C. Jika inputan yang kita masukkan sesuai dengan rumus segitiga sama sisi, dia akan mengeluarkan output ini adalah segitiga sama sisi. Jika tidak, dia akan turun lagi ke bawah ke rumus segitiga sembarang. Rumusnya adalah A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C. Jika inputan yang kita masukkan sesuai dengan rumus segitiga sembarang, maka output yang keluar adalah ini adalah segitiga sembarang. Dan jika tidak sesuai lagi, dia akan turun lagi ke bawah ke kesalahan input. Ini bermaksud jika ketiga kondisi ini tidak sesuai dengan inputannya, dia akan mengeluarkan output kesalahan input. Kemudian selesai. Berikut penjelasan tentang flowchart dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah, saya Ari Christian Elmanik, saya dari kelas 2F dengan NPM 233510771. Pada bagian saya ini, saya akan menjelaskan pengimplementasian kode dengan studi kasus, yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan inputan user. Ya, langsung saja kita ke kodenya. Di sini ada dua fungsi ya, bukan fungsi sih. Yang fungsi cuma satu di sini, yaitu ada di fungsi utama. Dan di sini ada prosedur. Yang mana prosedur ini kami gunakan untuk ketika nantinya inputan oleh user setelah selesai, dia otomatis akan menentukan inputan apa yang akan dimasukkan oleh user, itu jenis segitiganya apa. Jadi langsung saja ke proses pembuatannya. Di sini pertama-tama kami membuat void terlebih dahulu karena kami menggunakan prosedur. Kami menggunakan prosedur karena lebih efektif daripada penggunaan fungsi, yang mana penggunaan fungsi itu biasanya digunakan ketika kita membutuhkan sebuah nilai kembalian. Sedangkan di sebuah prosedur kami tidak membutuhkan nilai kembalian, yang mana hanya menentukan jenis segitiga saja. Di sini ada komen. Pada program kali ini kami menggunakan prosedur karena program ini hanya menentukan jenis sebuah segitiga berdasarkan nilai inputan user tanpa nilai kembalian. Di sini diinisialisasikan nama prosedurnya dengan jenis SG. SG ini singkatan segitiga, dan ada parameter di sini bisa kita lihat. Di sini ada 3 parameter kami buat, yaitu integer A, integer B, dan integer C. Lalu sini ada membuat prosedurnya terlebih dahulu agar nantinya bisa digunakan. Lalu untuk yang keempat yaitu menggunakan operator pembanding. Sebenarnya bukan pembanding ya, tapi lebih ke percabangan. Karena jenis yang akan ditentukan adalah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan sembarang. Yang mana sini ada 3 kondisi ya. Yang mana yang ini segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Untuk proses percabangan ini sendiri, misalnya dari if ini, sebuah kondisi jika di if ini memenuhi, maka dia akan menjalankan statement di kondisi if. Tetapi jika di if dia tidak memenuhi, maka dia akan melakukan tes ke bawahnya, yaitu else if. Nah, di bawah else if ini sendiri, dia akan dites lagi kondisi yang tadi diberikan. Nah, jika di bawah sini dia memenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang ada di sini, yaitu ini adalah segitiga sama sisi. Begitu juga dengan yang terakhir, yaitu segitiga sembarang. Jika kondisinya sama, maka dia akan menjalankan statement. Tapi jika tidak, dia tidak akan menampilkan apapun. Lalu, untuk kondisi-kondisi yang ada di setiap percabangan ini, bisa kita lihat di sini ada A sama dengan B dan A tidak sama dengan C. Sebelum mengisikan semua ini, pertama-tama kita perlu membuat yang namanya fungsi utama, yaitu di sini. Yang mana pada fungsi utama ini yang mana pada fungsi utama ini dilakukan terlebih dahulu inisialisasi variabel. Di sini kami menggunakan tipe data integer dengan variabelnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Karena setiap sisi kami buat menjadi sebuah bilangan bulat, maka kami menggunakan tipe data integer. Lalu setelah menginisialisasikan tipe variabel, maka di sini maka langsung saja menginputkan nilai-nilai kepada setiap variabel, yang mana sisi A dipasangkan sebagai nilai pada variabel A, dan B kepada variabel B, C kepada variabel C. Setelah diinput nilai ini, dia akan masuk ke dalam jenis SG, yang mana tadi sudah diinisialisasikan dia prosedur. Dipanggil jenis SG prosedurnya dengan variabel yang sudah diinputkan nilai tadi,
Yang mana fungsi dari variabel-variabel ini dimasukkan ke dalam sini adalah untuk sebagai parameter. Karena di sini dia menggunakan 3 parameter, jadi di sini juga menggunakan 3 parameter. Bagaimana jika menginputkannya dengan 2 parameter saja? Jika menginputkannya dengan 2 parameter saja, maka dipastikan akan terjadi error. Lalu di sini masuk ke kondisi yang mana tadinya sudah diinputkan nilai. Di sini sudah diinput nilainya ya, A, B, dan C, dan masuk ke dalam parameter. Dan di sini parameternya akan dikondisikan pada operasi pembanding. Di sini ada A sama dengan B dan A tidak sama dengan C, atau B sama dengan C dan B tidak sama dengan A, atau C sama dengan A dan B tidak sama dengan B, C tidak sama dengan B. Jika salah satu dari ketiga kondisi ini memenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang ada di dalamnya. Semisal nilai A yang diinputkan tadi sama dengan nilai B dan nilai A tidak sama dengan C, tetapi pada kondisi kedua dia tidak sama, hanya salah satunya saja yang memenuhi. Contohnya tadi yang A-nya aja yang memenuhi, yang B-nya nggak memenuhi, yang C-nya nggak memenuhi, maka dia akan tetap menjalankan kondisinya, yaitu ini adalah segitiga sama kaki. Begitu juga dengan kondisi yang kedua di sini. Jika di sini tidak sama, tetapi di sini sama, memenuhi, maka dia akan tetap menjalankan ini. Itu fungsi dari atau di sini. Lalu masuk kepada percabangan kedua, yaitu else if, di mana kondisi di sini bisa kita lihat A sama dengan B dan A sama dengan C. Ini untuk nilai pada segitiga sama sisi, yang mana setiap sisinya itu pasti sama. Dan di sini kami membuat kondisinya itu seperti ini, A sama dengan B dan A tidak sama dengan C, yang berarti jika saja salah satunya ini tidak memenuhi, maka dia tidak akan dijalankan. Dia akan melakukan tes ke bawah. Tetapi jika dia memenuhi, dia akan menjalankan isi dari statementnya. Lalu semisalnya di sini dia tidak memenuhi, dia akan tes ke bawah lagi. Di sini ada A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C dan C tidak sama dengan A, yang mana ini adalah segitiga sembarang, sisi-sisinya tidak yang sama. Lalu di sini ada juga operator pembanding, yaitu dan. Jika A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C dan C tidak sama dengan A, menampilkan isi statement. Tetapi semisal A tidak sama dengan B dan B ternyata sama dengan C dan C tidak sama dengan A, di sini sama, dia tidak akan menjalankan ini karena kondisinya tidak sama. Bukan tidak sama, tetapi tidak memenuhi. Ya, itu dia tadi untuk penjelasan pada di percabangan yang ada dalam prosedurnya. Setelah nilai ini tadi dimasukkan dan masuk ke dalam parameter, lalu dikondisikan pada operasi percabangan, dan semuanya semisal di salah satunya ini memenuhi, maka dia akan otomatis menampilkan pada terminalnya. Contohnya itu seperti ini. Kita coba di segitiga sama kaki. Di sini kita coba dari yang nilai A dan B sama dan C tidak sama. Misalnya 11 dan 12. Maka dia menampilkan ini adalah segitiga sama kaki. Lalu kita coba untuk kondisi yang kedua, yaitu B sama dengan C dan B tidak sama dengan A. Berarti di sini adalah 11, 12 dan 12. Nih, dia tetap sama segitiga sama kaki. Lalu kondisi yang ketiga yaitu C sama dengan A dan C tidak sama dengan B. 12, 11 dan 12. Di sini ya, C sama dengan A dan C tidak sama dengan B. Maka di sini tetap menjadi segitiga sama kaki. Ini terjadi karena logikanya itu begini. Segitiga sama kaki berarti setiap dua sisi memiliki panjang yang sama dan satu sisi memiliki panjang yang berbeda dengan sisi-sisi yang lainnya. Semisal A dan B sama, berarti C-nya tidak boleh sama dengan A, begitu juga tidak boleh sama dengan B. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Lalu kita coba untuk yang kedua, yaitu segitiga sama sisi. Kita coba running, yang mana setiap sisinya harus sama.
12, 12, dan 12. Maka di sini menjadi segitiga sama sisi. Yaitu logikanya gampang karena setiap sisi harus sama. Di sini kami membuat logikanya jadi A sama dengan B dan A sama dengan C. Lalu untuk yang terakhir yaitu A tidak boleh sama dengan B dan A tidak boleh sama dengan C dan C tidak boleh sama dengan A. Coba running. Ini tidak boleh tadi ya. Menjadi contohnya 11, 12, dan 13. Maka dia akan menjadi segitiga sembarang. Gitu. Ya, itu dia prosesnya. Jadi prosesnya itu yang pertama menentukan variabel yang akan digunakan sebanyak sisi pada segitiga di fungsi utama. Lalu input variabel, input setiap nilai pada variabel. Lalu yang ketiga yaitu membuat prosedurnya. Kemudian membuat isi prosedurnya, yang mana isi prosedur kami yaitu sebuah percabangan. Dan percabangan itu ada 3 kondisi. Yang pertama kondisi segitiga sama kaki. Lalu kondisi yang kedua itu ada segitiga sama sisi, dan kondisi yang ketiga itu ada segitiga sembarang. Lalu setelah ini selesai, masuk ke ini, yang terakhir yaitu poin ke-8, panggil prosedur yang sudah dibuat tadi agar menentukan secara otomatis jenis segitiganya. Setelah di-input, parameternya masuk ke sini, lalu di sini parameternya dikondisikan. Di sini parameter dimasukkan ke dalam sini nilainya. Lalu di sini setiap nilai A diambil dari sini parameternya. Di mana tadi parameternya ini diambil dari nilai inputan user. Lalu setiap parameter dikondisikan dalam setiap masing-masing percabangan. Jika memenuhi tampilkan dan jika tidak memenuhi lewati. Ya, itu dia tadi untuk implementasi kode.